Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Arianto Petuk, pagi hari ini ada cukup menarik ya teman-teman, dimana beberapa fiktif-fiktif saya yang sudah saya buat ya teman-teman, itu banyak sekali yang sudah FYP, tapi masih banyak yang menanyakan ketika WhatsApp. Aduh, kalah kaku. Salam rayu Kang. Waalaikumsalam Kang Iwan. Kang Apo, waalaikumsalam Kang. Apa kabar Kang? Sehat selalu. Amin. Sehat Kang. Nih lagi kita ngobrol santai. Ya, alhamdulillah nih beberapa hari ini ya memang saya cukup bolang, tapi ada juga yang bolang malam, ada juga yang bolang siang ya. Kemarin saya sempatkan bolang di daerah Cibarang ya, tetapi saya tidak bisa live teman-teman karena kemarin sempat hujan besar dan diguyur dengan hujan petir juga. Petirnya menggelegar ya, sehingga saya tidak bisa melakukan live, dan ada beberapa hasil dari hasil bolang saya cuma dapat satu saja ya. Dan kalau kemarin saya sempatkan live, teman-teman mungkin histeris ya. Jadi di Aji Barang itu kan terkenal dengan bebatuan ya teman-teman, terkenal dengan bebatuan, dengan sungai yang cukup deras pada waktu itu. Karena hujan turun, saya sempatkan untuk nyebrang teman-teman, nyebrang bersama salah satu teman saya, dan itu ternyata terbawa arus kemarin satu teman saya, dan alhamdulillah posisi saya masih pegang bambu, jadi langsung saya pegang. Aduh, itu luar biasa. Dia Cibarang kemarin sore Kang Mas ya. Bolang nanti Kang, kora ajak-ajak. Kemarin di Aji Barang saya Kang Mas, saya bolang di Aji Barang. Saya kemarin bolang di Aji Barang ya. Oke. Hasil enggak Kang, cuma dapat satu kemarin saya. Sebetulnya dapat dua, tapi yang satu ketika saya potong bukannya didapatkan, malah itu meledak ya teman-teman. Masih ada di motor kayaknya loh, masih di dalam jok, belum sempat saya rapikan karena pulang juga hujan-hujanan kemarin Kang Mas ya. Kayak apa Kang? Coba lihat Kang. Bentar ya, itu cuma carang manten ya, cuma carang manten. Itu dari bambu apel. Buat apa itu Kang bambu-bambunya? Kang Hendra, bambu-bambu yang ada di galeri saya ini semua ya Kang Hendra nih di sini nih. Tuh. Jenis-jenis tuh. Nah, sampai ada yang di sana juga tuh. Nah. Ini jenis bambu-bambu unik Kang Hendra, bambu-bambu unik atau bambu pusaka alam, seni alam gitu ya, yang punya nilai seni, karena seperti itu. Kadal ekor cabang buat apa Kang? Mohon dijawab. Kadal ekor cabang biasanya untuk sering difungsikan kalau orang yang banyak itu biasanya untuk main judi dadu ya, atau di dalam itu main kartu, tapi kan sekarang sudah tidak ada kartu. Jadi kalau saya pemakaian di hewan-hewan yang ekor bercabang itu adalah salah satu keunikan atau kelainan itu yang sering saya manfaatkan. Biasanya yang saya terapkan itu untuk kerezekian ya.
untuk kerezekian, karena ada suatunya pertumbuhan dari ekor yang berbeda. Jadi ekor itu apa sih arti ekor? Ekor kan di belakang. Kenapa di belakang kok bisa bercabang? Nah itu nanti digali teman-teman ya, digali ya, sesuatu keunikan di sebuah hewan. Jadi kalau hewan yang mempunyai keunikan pasti ada yoninya. Saya punya ikan kedip bang, 2 ekor lele putih, wih mantap, ini bagus loh ya. Jadi yang unik-unik seperti itu bagus teman-teman. Jadi maksud unik itu sesuatu pertumbuhan normalnya bambu atau sesuatu kehidupan di dalam jenisnya, contohnya kayak hewan itu perbedaannya ya, normalnya itu bagus. Bambu yang dekat keris itu khasiatnya untuk apa Kang? Oh bambu-bambu ini bambu-bambu petuk Kang Mas. Ini jenis-jenis bambu petuk yang ini. 1, 2, saya ambil 3 ya. Nah, ini jenis-jenis bambu petuk. Oh, ya, ini jenis bambu petuk. Ini petuk tuh, lebih dekat ya. Saya lebih dekat lagi ya. Oh, ini jenis bambu petuk tali rogo Kang Mas. Ya. Ini asli dari perasaan. Cara aktifnya gimana Kang? Biar ekornya dikeringkan dulu ya Kang Mas, dikeringkan aja dulu, dikeringkan. Cara pengaktifan itu tinggal pengolahan rasa ya. Pengolahan rasa, kalau saya yang memiliki ya pasti saya olah olah kepekaan rasa. Mungkin kalau Kang Mas punya beberapa metode tentang sisi tentang keilmuan ya, dari jenis untuk kerezekian, yaitu difungsikan ya. Difungsikan saja. Buat pelaris bisa Bang, insya Allah bisa ya. Bisa sebenarnya gini loh. Gini, yang penting gini. Misalkan saya punya benda-benda seperti ini, benda-benda apalah ya, itu kan hanya sebatas untuk menjadi wasilah atau ageman saja. Ageman yang memang bisa dimanfaatkan gitu ya. Ageman yang bisa dimanfaatkan, itu seperti itu teman-teman ya. Ageman yang bisa dimanfaatkan. Nah itu tinggal pengolahan rasa saja ya. Pengolahan rasa seperti apa sih pengolahan rasa? Yang penting tidak lepas dari syariat dan ketauhidan teman-teman saja ya. Kalau kita simpelnya seperti itu, simpel, kita simpel. Terus kemarin juga ada beberapa fikti ya, mungkin ya saya sih tidak berbeda hal-hal yang demikian. Saya gini, ajimat ya, namanya ajimat. Kalau ajimat atau keris atau benda-benda pusaka itu kan bilangnya katanya nggak bisa dimaharkan. Itu nggak seperti itu teman-teman ya. Kan katanya punya bambu ini katanya nggak bisa dimaharkan, punya ini nggak bisa dimaharkan gitu ya. Punya jimat, punya keris keturunan leluhur tidak bisa dimaharkan. Itu semua sebetulnya nggak arananya. Kalau ingin lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu apa yang ada di wilayah kita, bila mana memang itu bisa dimanfaatkan lebih baik lagi oleh saudara-saudara kita, ya kita boleh saja teman-teman ya. Mau proses jadinya melalui proses pemaharan atau mungkin melalui tali asi seperti itu teman-teman. Jadi lebih bijak dalam sudut pandang yang lebih luas ya. Karena kalau sudut pandang yang lebih luas, insya Allah edukasi ini sedikit tidak membenturkan gitu ya. Sedikit tidak membenturkan, karena biasanya pemahaman yang berbeda itu sering muncul seperti itu ya. Ya, jadi jimat apa saja katanya nggak bisa dimaharkan, bukan seperti itu. Jadi konsep yang kita gunakan itu agak lebih bijak ya. Jadi segala sesuatu apapun yang bisa dimanfaatkan ya, lebih baik lagi daripada saya atau untuk sahabat-sahabat dalam itu lebih baik. Itu seperti itu teman-teman. Ya gimana caranya? Karena apa? Sesuatu ilmu, bila mana ilmu itu tidak disalurkan atau tidak disambungkan, itu juga tidak bagus teman-teman. Keilmuan ya. Dalam arti apa? Sesuatu keilmuan yang baik ya teman-teman ya. Ada aja ilmu yang jelek aja biasanya dipelajari, apalagi yang baik harus diberikan atau disalurkan. Itu intinya seperti itu teman-teman.
Bisa dimahar Kang, cuma seikhlasnya Kang Mas, sesepuh dulu pesen begitu Kang. Ada, seperti itu juga bisa. Yaitu yang tadi saya sampaikan sebagai jalinan tali asi. Jalinan tali asi ini lebih luas Kang. Artinya gini, jalinan tali asi itu berarti ada yang proses mahar diberikan secara ikhlas gitu ya. Atau saya sebagai ingin mendapatkan benda pusaka itu dari leluhur itu, ada sesuatu kebaikan yang saya berikan sebatas kemampuan saya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, karena di dalam karena saya sendiri seperti itu Kang Mas. Ya, ada beberapa, karena saya sempat menemui beberapa kalangan spiritual yang memang punya keahlian, ya, punya keahlian. Jadi kalau sudah ahli itu dia punya wacana, punya pengetahuan, punya pengalaman gitu ya, bukan sekedar hanya sebatas. Dulu saya pernah menemui spiritual. Saya sempat menanyakan, "Mbah, apa benar nak sumpamane duwe pusaka anu tinggalan leluhur atau warisan turun temurun itu tidak bisa dimaharkan?" gitu ya. Nah, beliau menyampaikan seperti itu kan. Lebih bijak dalam menyampaikan itu tidak seperti itu. Dalam arti gini, segala sesuatu bila mana itu bisa dimanfaatkan lebih baik lagi daripada sang pemilik atau saya gitu ya misalkan ya, itu akan lebih bagus lagi teman-teman. Ya jadi gitu. Karena pada hakikatnya nanti semua akan kembali lagi gitu ya. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan warisan leluhur itu tidak bisa dimaharkan, tidak bisa dijual belikan atau bla bla bla. Artinya itu jadi artinya itu sudah menekan ya, menekan sesuatu. Lah ini benda ya. Namanya benda, mau dimanfaatkan oleh siapapun boleh. Mau ini benda. Ya, mau ini benda, suatu benda yang telah Allah ciptakan, mau dimanfaatkan ke siapa saja boleh teman-teman. Jadi seperti itu ya. Yun sewu enggal Kang sedekah sharing Kang Mas, nggak apa-apa ya. Mohon maaf nih teman-teman kalau ketika saya sedang mengedukasi ada sebuah tapping yang tidak terbaca, kita maaf ya gitu ya. Jadi gini teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kali ini saya agak lebih ganas ini. Ya. Jadi saya akan lebih ganas. Saya akan sharing beberapa sharing teman-teman. Saya akan sharing. Penonton TikTok saya akan saya sharing. Ya, saya akan sharing. Saya akan sharing, dalam arti sharing mungkin teman-teman nanti paham ya. Jadi seperti itu. Nah ini keunikan-keunikan yang ada di alam. Waalaikumsalam. Sandal jepit. Waalaikumsalam Kang Masku. Sandal jepit. Nah ini hasil-hasil alam yang saya dapatkan seperti ini teman. Sebetulnya banyak ya. Nih. Jadi kali ini memang saya harus seperti itu teman-teman. Jadi kita lebih lebih cepat kita. Ya. Jadi saya hari ini mungkin banyak akun yang akan saya blok ketika nyinyir teman-teman. Iya benar. Karena ini mengganggu banget ya. Mengganggu artinya apa? Percuma teman-teman bahasa yang saya sampaikan apa-apa. Jadi imbasnya ini melatih tingkat kesabaran saya. Jadi saya harus pertahankan dulu pelan-pelan teman-temannya. Ya Kang, tapi gini Kang. Jadi ini hanya untuk saya pun sedang belajar ya. Jujur saya sedang belajar. Bukan saya benci dengan tappingan mereka, tidak. Cuma saya coba belajar gimana sih misalkan ya, ketika ada tappingan yang menurut saya ini kurang tepat atau apa. Terkadang beberapa ini ya saya blok teman-teman. Ya. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Bukan saya benci. Untuk coba saya ingin belajar lagi. Seperti apa sih sebetulnya ketika ada hal yang berbeda, saya coba tutup dulu gitu ya. Untuk melatih teman-teman, untuk melatih apa? Keilmuan. Seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi biar seimbang teman-teman. Agar punya keseimbangan, karena saya banyak belajar dan belajar terus belajar gitu. Banyak skill kayu bakar dikumpul, banyak. Nah itu seperti itu teman-teman nih.
seperti itu ya, coba. Jadi intinya seperti itulah. Ini bambu cukup lama loh teman-teman di saya ya. Ini namanya bambu songgolangi. Kang, sepil akiknya Kang. Kang sepil akiknya. Akik ya, akik yang mana ya? Akik cuma satu ya, punya satu nih. Nih. Cuma punya ini nih. Ini. Tapak Jawa ini nyala teman-teman kalau dipakai. Setelah saya pakai aja nih. Kalau dipakai di saya pas banget. Ya. Keren ya. Tapi saya suka pakai cincin itu biasanya di tapak jalak. Iya Kang, betul tapak jalak. Saya jarang pakai aksesoris teman-teman ya di bulan-bulan ini, karena kalau pakai aksesoris bentar-bentar udah di mahar, bentar-bentar sudah diambil gitu ya. Akik kol buntet kemarin, akik kol buntet yang kemarin disepil tuh Bang, yang mana ya? Oh yang itu loh, ada di atas kalau nggak salah loh. Seperti gini teman-teman, banyak sekali yang menanyakan mahar ya, banyak. Kemarin ada mustika yang saya dapatkan ya. Mustika yang kemarin kan masih ada tuh menanyakan mahar, Kang maharnya berapa? Begitu saya sebut ada yang bilang, Kang pedes banget harganya gitu loh. Padahal berapa sih ya? Jadi teman-teman terkadang ya gimana ya saya mau, padahal itu di angka tidak nyampe di angka 5 juta, tidak nyampe, bahkan masih di bawah standar ya menurut saya, karena itu saya melihatnya yang penting cukup bagi saya. Padahal ketika teman-teman di lapangan ya, ketika pembolangan benda-benda pusaka atau mustika itu sebetulnya daya ketika mendapatkan itu lebih berbeda teman-teman. Teman-teman mungkin kalau teman-teman dapat sendiri aja, dapat ya sebuah mustika atau batu lah yang punya energi khusus atau punya tuah yang bisa dimanfaatkan, teman-teman pasti terasa ya. Nah, pasti terasa. Nah, ketika itu dimaharkan. Nah, Kang Mas sudah menyebut berapa Kang maharnya? Cuma paling mahalnya cuma 1.300.000, 1.700.000, bilangnya udah pedes banget. Aduh, kerepotan saya. Padahal benda-benda mustika yang seperti itu, karena biasa saja sebetulnya. Gimana sih ya mau menjelasinnya ya? Ya nggak apa-apa lah teman-teman. Ekspor kadal cawang yang pernah ekor kadal cawang saya pernah ditawar 30 juta juga nggak tak lepas Kang tuh Kang. Kalau saya ya ini jujur Kang Mas, tanyalah mungkin ya hasil dari benda-benda pusaka-pusaka alam saya ya. Padahal itu kalau teman-teman pengen tahu, kapan-kapan lah ayo datang, mau bolang malam, mau bolang siang, ikut dengan saya. Tapi betul-betul sekaligus langsung ya pembolangan dengan saya. Yang apalagi kalau yang belum terbiasa bolang dengan saya akan bertanggung jawab dalam arti makan minumnya lah ya. Tapi kalau untuk fisik teman-teman, saya kalau misalkan situ lelah ya, saya coba istirahat dulu ya. Benar-benar luar biasa Kang, apalagi kan sering ya saya live di channel TikTok saya itu kan, ketika saya membolangkan secara langsung. Itu betul-betul itu belum seberapa Kang. Saya kalau live 1 hari itu nggak mungkin baterainya kuat. Kenapa saya ambil jeda waktu live itu hanya 1 jam atau mungkin paling lama 2 jam. Itu bolang 2 jam. Perjalanan saya dari sini misalkan nih, ini sama aja mau 45 kilo teman-teman. Itu dalam perjalanan ya, dalam perjalanan kalau kita hitung menempuh jarak itu hampir 45 kilo perjalanannya.
dalam ketika motor sampai bolang terus gitu ya, itu sekitar gitu. Terus risikonya juga banyak, apalagi ketika saya bolang di tepian sungai, itu lebih ke, walaupun seperti biasa, ekstrimnya terasa teman-teman. Mungkin kalau yang belum biasa bolang, nempel aja di lugut bambu itu gatal, belum nyamuk yang terkadang gigit di sini nih. Jadi gitu. Lah ketika mendapatkan sebuah keunikan ya, Kang, maharnya berapa? Waduh, pedes banget kan. Kadang ya gimana, tapi nggak apa-apa sih ya. Atau gini aja tuh, biar nggak pedes kita lelang aja ya. Mau nggak? Kita lelang nih kayak gini, kayak saya sebut ini 200 gitu ya. Siapa mau, ayo diketik deal gitu aja Pak ya. Karena biar lebih apa ya, lebih terbuka saja. Kalau mau lebih terbuka, ayo teman-teman ya. Jadi coba nih, gimana bagusnya nih? Coba saya kasih pendapat dari teman-teman. Karena kalau melalui WhatsApp capek teman-teman, sehari kalau saya fokus untuk WA ya, nanya ini habis waktu kan satu hari nih. Misalkan saya buka HP nih, udah ada WA masuk, Kang maharnya berapa, apa itu mustika apa, mustika olor satu ya, itu namanya satu lagi apa Kang, mustika damar sutra, mahar berapa, dua mustika, maharnya 1.700.000, bilangnya pedes. Kan bingung. Ya udah, kalau kita coba kita kasih saran agar lebih menarik ya teman-teman. Jadi ini hasil bolang ya. Ingat, ini semua hasil bolang saya ya. Ini hasil bolang saya. Kita fokuskan ke jualan saja dengan nilai seni alam, tuah-tuah yang tersimpan nanti teman-teman olah sendiri ya. Olah kepekaan rasa. Misalkan teman-teman mau punya usaha, oke lah, dimanfaatkan untuk ruang usaha. Punya perkebunan kelapa sawit, dimanfaat untuk kelapa sawit. Punya pertambangan emas, manfaatkan untuk pertambangan emas. Ayo, siapa nih yang punya pertambangan emas? Ya boleh nanti difungsikan dengan bambu-bambu petuk ini ya. Ya karena kemarin saya di Haji Barang pun seperti itu teman-teman. Ada galian emas, ketika saya berhadapan langsung dengan bos yang punya lahan emas itu ya, punya lahan emas. Kang, saya perlu sarana Kang. Apa sarannya? Kang Mas kan suka bolang bambu nih. Saya pengen sarana bambu petuk, apapun bambu, yang penting asli Kang, dari alam jenisnya, nggak terlalu muluk-muluk. Oke, saya siapkan ini. Berapa Kang maharnya gitu ya. Saya tanya, udahlah kira-kira mau dikasih berapa. Oke, saya kasih ya Kang 4 juta. Oke siap, saya siapkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi menilainya jangan pedas. Repot nanti saya jadi bingung. Capek bener saya nih. Saya buka WA ya. Bentar saya buka WA nih. Karena komunikasi ini langsung dengan saya Kang Mas ya. WhatsApp ini. Nah, kalau kayak gini nih ada nih. Nah, ini kan langsung nih, misalkan kayak Kang Mas Mulyono nih. Kang maharnya berapa? 1.300.000. Oke Kang, siap, saya transfer gitu ya. Nah, ini ada kenyamanan, tapi kalau 500 ada 57 orang WA. Ngelayanin satu udah dilayanin kan bingung ya. Nah kan gini nih, contoh kayak gini nih. Ini kan udah masuk nih 1.300.000 tuh. Ya kan? Nih. Nah, ya kan nih. Ini baru aja tuh 1.300.000. Terus bambunya ini nih, tuh. Ya, ini bambunya ini harga 1.300.000. Bambu apa saja? Ada mustikanya. Di sini ada mustika, ada bunga bambu, ada juga bambu kendit gitu. Ya. Jadi karena saya belum punya admin Kang Mas. Jadi saya belum punya admin. Misalkan tanya ini berapa Kang maharnya? Oke lah, saya katakan misalkan maharnya 300.000 misalkan ya. 300.000. Oke Kang, saya kirim gitu ya. Oke Kang, maharnya 300.000. Misalkan nawar gitu ya. Nawar, boleh nggak Kang 200 gitu lah. Oke lah, tambahin 30.000 ya gitu. Oke siap gitu. Jadi kan langsung ya. Jadi
Ya kan tahu sendiri, saya pembolang, hasil-hasil bolang saya ini akan menjadi sebuah nilai seni, menjadi nilai nominal, teman-teman. Jadi seperti itu. Bunga bambu nyampe berapa, Kang? Bunga bambu kalau bunga bambu cuma di angka kesalahan 330 misalkan, Kang boleh nggak kurang? Boleh. Jadi sederhana, Kang boleh kurang kayak gitu ya. Jadi nih, karena WhatsApp ini langsung dengan saya ya nih. Terima kasih ya Kang Mas ya, saya sudah Kang. J, matur suwun, mugi ingkang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Tuh, saya jawabnya simpel teman-teman, simpel karena gini. Karena kalau bilang, Kang bambu ini ada kodamnya, ada ini, aduh saya apa adanya teman-teman, jadi apa adanya gitu loh. Jadi dalam saya berkomunikasi itu apa adanya ya. Yang paling mahal berapa Kang? Itu 30 juta ada. Yang 30 juta kemarin alhamdulillah dapat 30 juta ya. Jadi terus ada juga tuh yang itu tuh yang di atas tuh Kang Mas tuh. Yang di atas tuh. Yang di atas. Itu 157 juta. 157 juta mungkin mahal ya biarkan. Mungkin mahal. Sepil kerisnya Kang, kalau kerisnya nggak dimahar Kang, kalau kerisnya itu karena keris itu bukan apa, saya hanya untuk merawat saja ya, jadi saya nggak berani. 30 juta uang semua ya uang. Masa 30 juta masa bohong. Cek aja di Fikti ya, di Fikti. Jadi apa adanya teman-teman. Aduh repot saya kalau mau ngejelasin. Jadi apa adanya, bukan apa-apa gitu ya, apa adanya. Contoh, mau apa lagi nih? Mau apa lagi? Yo, mau apa lagi? Apa sih? mau bambu ini. Nih. Ini ada nih bambu. Kaligrafi masangnya aneh-aneh gimana Kang? Anehnya gimana masang kaligrafinya? Sum sendiri aneh gimana? Nggak ada aneh Kang, kaligrafi saya masangnya aneh. Mungkin aneh, mungkin nggak shoot semua. Kayak tuh saya shoot semua tuh. Nah, tuh, mundurin lagi tuh. Nah, sekarang di SS, anehnya di mana? Untuk gedung walet Kang. Nah kalau untuk gedung-gedung walet yang sering saya pakai itu di bambu petuk carang sewu Kang Mas. Petuk carang sewu, jenis-jenisnya bambu seperti ini nih. Ini jenis bambu-bambunya seperti ini ya. Jadi jenis bambu-bambunya seperti ini. Sama aja gini loh teman-teman, gini loh. Misalkan kalau yang ini kan benda-benda seperti ini kan tidak bisa untuk dikonsumsi ya, hanya bisa diambil suatu energi dari sebuah pertumbuhannya. Nah, kita memanfaatkan energi dari pertumbuhannya, teman-teman, gitu ya. Terus kalau sebagai pencinta seni, diambil suatu keunikannya, seni alamnya, keunikannya. Kalau bagi kalangan spiritual, diambil energi-energi yang tersimpan di dalam sebuah pertumbuhan bambu ini, diolah. Kenapa ini mata ranting ini bisa tumbuh melingkar seperti ini semua ya, seperti ini. Ini kan mata alis yang ditumbuhi mata ranting yang melingkar. Atas pun sama tuh nih ya. Nah, kalau untuk kalangan spiritual pasti bisa mengambil pengolahan kepekaan rasa atau pengambilan keolahan. Jadi ahlinya masing-masing ya. Ahlinya saja masing-masing. Kalau ahlinya memang pencinta seni, ambil nilai seninya. Wede, baru lihat ini Kang Arianto Petuk. Kenapa sih kok baru lihat? Kok ada ya bambu yang dilingkarin mata rantingnya tumbuh begitu banyak. Taunya saya kan kanan kiri satu saja gitu ya. Nah ini seperti ini. Nah seperti itu.
Nah, kalau memang mau belajar tentang seni alamnya, ya lebih bagus, nggak apa-apa. Kalau mau diambil sebuah keenergiannya, ya bagus. Jadi semuanya baik, teman-teman. Yang penting tidak lepas dari syariat dan ketauhidan kita, tidak terlalu mengagungkan sesuatu benda ini. Gitu ya. Mungkin teman-teman lebih paham lah. Jadi kalau saya menjelaskan ini bla 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 ini, takut dikirain saya sok pinter lah, sok hebat. Jadi justru ada kekhawatiran yang mau saya sampaikan terlalu berlebihan, dikirain nanti ngada-ngada. Jadi saya mengimbangi saja, mengimbangi. Coba cek ya di apa? Ketika ada WhatsApp masuk ke saya, ada nggak saya bercerita ini ada kodamnya, ini seperti ini, kekuatannya seperti ini. Paling saya sampaikan, ini ada sesuatu energi aktif. Energi itu aktif apa? Hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari keenergian bambu ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang tidak beda, yang beda pemahaman ya repot, teman-teman. Ya. Jadi yang tidak mengerti ya repot, ya. Jadi seperti itu. Terus apa lagi nih? Ini bambu jalu. Ya. Jadi seperti itu, Kang Mas, ya. Kepethuk pring iki. Kepethuk pring. Iya, kepethuk pring betul. Nah, contoh seperti ini nih. Boleh tanya, Kak? Boleh. Konten? Enggak, saya bukan konten, Kang. Apa sih ya? Ya karena memang ini ada media sosial ya, seperti ini saya lakukan gitu ya. Dulu sebelum saya main di TikTok, saya dulu bermain di Facebook, ngupload. Ceklah semua, ya semua akun saya. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, semuanya berkaitan dengan bambu. Ya, berkaitan dengan suasana pembolangan saya. YouTube ya, ini YouTube nih. Saya buka YouTube saya nih. Nih YouTube. Arianto Petruk. Semua Arianto Petruk, teman-teman. Jadi semua Arianto Petruk, ya. Rekening pun Arianto Petruk. Jadi semua Arianto Petruk. Jadi bukan akun abal-abal, alamat pun juga ada. Jadi kalau ada suatu permasalahan atau ada hal-hal yang kurang nyaman, itu jelas, teman-teman. Ya, jelas gitu loh. Enggak nanggung-nanggung. Nih, semua ya, teman-teman, nanti akun Arianto Petruk. YouTube ya, teman-teman nih. Yang belum ngikutin YouTube Arianto Petruk sambil promosi ya. Kang bisa narik pusaka. Kang bisa narik pusaka? Enggak, saya nggak bisa narik pusaka. Ya, tapi kalau narik pusaka alam khususnya bambu saya bisa. Ya. Saya sering narik pusaka alam khususnya bambu. Kang pring jalu, kalau bambu jalu itu khususnya ya, kalau jalu tunggal itu untuk kejantanan, teman-teman, untuk kejantanan tahan lama. Kalau yang jenis-jenis yang seperti ini namanya pring petuk, bambu petuk kecil tapi cabai rawit, teman-teman ya. Gitu loh. Ya silakan teman-teman kalau cobalah cari ya. Caranya gimana tuh? Yang pegang petuk, yang pring petuk ada, Kang. Ini yang saya dapatkan seperti ini nih. Ini pring petuk saya nih, satu. Tingkatkan dulu penontonnya. Saya mau jadikan penontonnya 1.000 dulu. 1.000 dulu, nanti habis 1.000 naik ke 2.000 terus ke 3.000. Nih bambu petuk nih. Ini yang saya dapatkan ya. Prabu Siliwangi, kamu yang kemarin mau jalan kaki ke Mekah, Kang. Waduh, enggak, saya enggak. Saya nggak pernah jalan kaki. Kalau saya dulu pernah jalan kaki sebelum menjadi keviralan. 7 tahun yang lalu saya pernah jalan kaki. Itu Cilacap, Jakarta. Itu cuma 17 hari. Itu pun waktu mau bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi waktu itu. Habis sepil dikasih harga, Kang. Nih.
harganya kan ke Wawa, nanti harganya di Wawa. Kan saya sudah bilang, kenapa harganya di Wawa agar tidak menjadi apa ya? Takutnya ini privasi loh untuk teman-teman gitu ya. Kalau mau saya sebut harga, ya udah nih ini, misalkan kayak gini nih saya sepil. Ya, saya sepil. Mau nggak ini harga 420? 420.000. 420.000 nih. Tuh. Nih. Ini imbang teman-teman, seimbang. Kenapa seimbang? Antara ruas ini dengan ruas ini dia ada di tengah. Antara yang nomor ini di sini dia ada di ruas tengah. Jadi keseimbangannya ini bagus petuknya. Ya. Tuh. Ya kan? Ini ada lagi tuh. Oh, yang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil ya, teman-teman. Ini ada lagi nih. Enggak dipas, Kang. Kenapa 420? Kenapa saya ada angka kecil di belakang? Karena itu saya kumpul-kumpulkan. Saya kumpul-kumpulkan. Ya, kumpul-kumpulkan misalkan satu bulan ini misalkan kalau dapat 3 juta saya kita bagi-bagikan ke saudara-saudara kita. Agar apa? Agar itu menjadi kesinambungan. Ambil berapa uangnya? 5.000. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, sahabat-sahabat Haryanto Petuk, setahu saya bambu petuk enggak gitu, Kang. Setahu saya bambu petuk enggak gitu, Kang. Berarti Kang Mas tahunya bambu petuk yang alisnya berbalik ya. Karena yang saya dapat di alam seperti ini, Kang. Yang saya dapat di alam ya, saya bolang nyari di alam, yang saya dapatkan seperti ini. Lah, berarti kalau setahu Kang Mas bukan ini, berarti ya ini bukan petuk, gitu aja nggak apa-apa. Misalkan tahunya bambu petuk yang alisnya berbalik, ini berbalik ya, terus berhadapan mata rantingnya. Ya, itu betul, bambu petuk ini pun sama. Ini kan mata rantingnya berhadapan nih. Nih, ini kan ada mata ranting nih. Ini kan pertumbuhan mata ranting, ini asli ya. Ini ada lagi mata ranting di sini. Ya sudah, ini kan pring petuk. Cuma ini kan alisnya memang normalnya bambu kayak gini. Yang saya dapatkan seperti ini, masa harus dikerik saya balikin alisnya. Kan nggak mungkin ya kan. Nah, terus kalau saya di alisnya dikerik dibalikin, ya itu sama aja penipuan. Ya merubah sesuatu keaslian bambu. Saya nggak gitu. Ya kalau gitu. Dan itu kan bambu-bambu petuk yang konon katanya memang harganya mahal atau miliaran. Iya, mungkin kalau saya punya harganya miliar. Oh, yang kayak gini aja harganya mahal gitu. Harganya mahal ya mungkin di angka sekitar 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta dan seterusnya. Isinya itu apa, Kang? Coba nanti dulu. Enggak ada isinya. Saya cek ya. Nggak ada isinya, Kang. Nggak ada isinya, Kang. Nggak ada isinya. Bang, pernah nggak ada isinya di dalamnya? Pernah. Ya ini aja nih, yang ini nih. Ini 2 bambu ini yang saya kirim ya. Yang saya kirim ini ada mustikanya. Mustika batu tuli. Ada juga mustika batu jalu puncak. Ya. Gitu. 1 bambu petuk 1 miliar, kamu lebih kaya dari Prabowo. Siapa yang mau beli, Kang? Wong saya punya bambu saya malah disama-samakan dengan Prabowo. Bambu saya harganya nggak nyampe miliaran, Kang. Nggak nyampe miliaran bambu saya. Kok ada mustikanya, Bang? Iya, itu proses pengendapan air yang mengendap atau yang mengeras. Ya. Suruh ke sini aja Bang Paul. Bang Paul suruh ke sini. Dia udah berteman dengan saya kok, Bang Paul sudah berteman dengan saya. Dan Bang Paul tahu saya juga. Ya. Mungkin Bang Paul juga tahu saya Bang Paul sudah berteman, bahkan sering DM, sering WA gitu ya.
Iya kan, ini mau saya ikat ini. Nih konten saya tuh. 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 Up. Wah. Ini bambu yang dulu saya berikan kepada Bapak Presiden Jokowi, ini bambunya ini. Yang saya hadiahkan. Nah, terus kalau bambu yang saya hadiahkan ke Bapak Haji Ganjar, bambunya seperti ini, bambunya seperti ini, saya potong lubangnya 3 seperti ini. Sepil asli mustika dari bambu alam, Kang. Siap nih. Mana ya? Ini yang masih ada di tempat saya ya. Kalau yang lain-lainnya sudah termahar. Nih. Ini yang saya dapatkan kemarin. Ini sempat saya like juga. Ini satunya lagi besar. Ini yang ada di dalam bambu ya. Ini yang ada di dalam bambu. Nih, jenisnya ini nih. Ya, tapi ini belum menjadi mustika. Tapi ini yang ada di dalam bambu. Asli teman-teman. Ya, asli. Sabung gali. Ini bukan batu, jadi ini pengendapan air yang mengendap, tapi ini belum menjadi batu, ya. Ini belum menjadi batu. Ini belum menjadi batu atau kristal bambu ya, karena ini sangat, satu ringan, kedua nggak tahu kalau mungkin kalau lama bisa menjadi batu. Manfaatnya apa? Kalau manfaatnya, kalau saya ambil manfaatnya ini untuk pengobatan. Ya, yang jelas untuk pengobatan. Fungsi gimana cara untuk pengobatannya? Udah saya pegang aja ya gini. Ya saya pegang. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah, jagalah kesehatan hamba-Mu ya Allah. Sudah itu doanya itu teman-teman, nanti baru baca-baca doa-doa yang kita mau doa, mau boleh dengan surat Al-Ikhlas, Anas, ya Al-Falaq, ditutup dengan Al-Fatihah, itu bagus. Fik tipu-tipu kawan, fik tipu-tipu kawan, ini batu kapur. Oh, kamu aja sudah saya jelaskan ya. Ini saya dapat yang ada di dalam bambu, makanya aduh. Saya blok-blok aja lah, ribet banget firman, tapi kasihan nanti nggak paham banget ya firman ya. Gini nih, tadi ada yang tanya, Kang, ada nggak sebuah yang di dalam bambu? Ya, ini yang ada di dalam bambu. Jenis mustika bambu yang semua jenisnya, Kang, sudah nggak ada yang, cek aja lah di fikti, cek di fikti saya ya. Ketika saya like bolang ya, dicek di tempat di fikti saya ada kan. Jadi hasil bolang yang saya dapatkan di bambu, bentuknya seperti apa, jenisnya seperti apa, terus bunyinya seperti apa. Atau mungkin misalnya gini nih, Kang, misalkan saya punya dapat ya kocok bunyi klotak. Kalau penasaran potong sendiri ya, Kang, mahalnya berapa, misalkan 500 700, oke. Penasaran potong sendiri nanti di dalamnya apa gitu ya, entah itu batu, entah itu kristal bambu ya. Ini seperti ini nih. Ini yang saya dapatkan seperti ini teman-teman ya. Ini asli ada di dalam bambu gitu. Lah ini kalau di kocak-kocak pasti bunyi klotak. Ya ini dalamnya ini yang saya dapatkan ya. Ini yang saya dapatkan. Kalau bulu perindu ada, Kang Mas, bulu perindu. Bulu perindu saya kebetulan tinggal 1 teman-teman. Mana ya bulu perindu saya nih? Ini yang ini nih. Ini bulu perindu saya nih. Ini yang kemarin dapat nih. Nih, tuh. Siapa mau nih? Kalau mau maharnya cuma ini. 230.000 nih. 230.000 nih maharnya nih.
230.000 ya. Ini tuh kalau mau tuh katanya tadi pengen disebut nih 230.000. Terus mana satu lagi? Kemarin sudah ada yang ya. Yang mana sih? Oh ini bulu perindu saya ambil. Nih. Tuh. Tuh. Mana bambu yang ditaruh di bawah? Oh ini banyak Kang jenis-jenis bambu nih. Ini namanya bambu rogo mongso. Ini namanya bambu rogo mongso ya. Bambu rogo mongso, bambu yang dililit oleh salah satu akar pohon ya. Biasanya ada akar pohon beringin, ada akar pohon kasapan, ada akar pohon timeng. Ini namanya bambu rogo mongso. Ini punya kandungan energi yang sangat bagus ya, seperti itu. Om, saya pernah dapat ros sejajar 7. Sejajar 7, bukan pati lele. Pas lagi nyari ada energi panas banget. Mau mantap. Bagus lah. Jadi kalau memang bisa mengolah ada sesuatu energi-energi yang memang didapatkan, itu bagus ya. Kalau bambu mata jejer 8, kalau bambu jejer 8, kalau memang itu enggak kanan kiri kan namanya berarti ya bambu ranting sejajar. Ya, kalau itu mungkin kalau saya gini Kang. Kalau bambu yang mata rantingnya sejajar lebih daripada 3, itu kalau saya perhatikan, kalau rantingnya kecil ya, itu masih bambu normal Kang. Kalau rantingnya kecil ya. Kenapa? Itu bambu rentes itu bisa masih menjadi bambu normal sebetulnya. Kenapa sering diolah menjadi seperti bambu rentes sejajar panjang gitu ya. 3 aja itu sudah luar biasa teman-teman. 3 itu bambu satrio namanya. Itu sangat langka ya. Sangat langka. Nah, contoh seperti ini nih. Kalau ini kan tuh. Nah, tapi ini masih normal teman-teman. Masih normal. Ini namanya bambu songgolangit. Ini berapa? Ini 12 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nih. Ini 13. Kalau dibalik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini 25. Tapi ini bukan bambu ranting sejajar. Karena kalau melihatnya seperti ini dalam pertumbuhannya, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri gitu ya. Mas punya pamengkang jagat ada. Itu yang di atas pamengkang jagat Kang. Yang itu tuh. Itu 9 sap. Yang di atas itu bambu pemengkang jagat 9 sap. Bambu petuk. Kang, kol buntut gimana? Aku dulu punya banyak Om seperti itu, tapi orang tua nyariin dibuang aja. Oh, nggak apa-apa Kang. Kalau memang pencinta seni ya mungkin insya Allah bisa dimanfaatkan ya. Semua bagus Kang. Kalau bambu yang paling kalau saya masih suka bambu itu yang ada di atas tuh. Yang ada di atas. Spil pemengkang jagat yang ada di atas. Ya adalah saya spil ya. Pemengkang jagat, sepil, petok sudah saya sepil ya, bambu-bambu petoknya. Kita ingin pemengkang jagat, siap. Mas Bros, terima kasih. Mahar berapa Kang bambu peang pegang barusan? Yang ini. Silakan Kang di screenshot ya, di SS nanti ditanyakan di bawah ya. Ini nggak nyampe harga miliaran, nggak nyampe Kang, nggak nyampe miliaran, paling di angka kisaran di angka di atas 1 jutaan paling.
Ya, bisa juga di bawah 1 jutaan, bisa juga di bawah 500 ribuan gitu ya. Seperti itulah namanya seni ya. Bambu pucuk, Kak. Bentar ya. Spill dulu nih pemengkang jagat saya nih. Sebetulnya gini ya teman-teman, pemengkang jagat saya sebetulnya wadahnya di sini nih teman-teman. Aslinya ini ya, ini sebetulnya wadah bambu pemengkang jagat ini. Ya. Aslinya seperti itu teman-teman, karena berhubung bambu ini akhirnya pemengkang jagat ini saya taruh di atas karena untuk pandangan live saja, untuk pandangan live ini ya, untuk pandangan live. Nah, ini bambu pemengkang jagat saya Kang. Ini kita awali dulu ya. Kita awali dulu, ini jenis dari bambu pakem rancang kencono Kang Mas. Nih. Ini jenis pakem bambu dari rancang kencono, jenisnya ya. Di sini. Oke, kita nanti naik ke atas pelan-pelan. Ini dari jenis bambu rancang kencono. Oke, kita putar dulu ya. Sudah. Nah, terus di sini ada sebuah keunikan dulu teman-teman di sini nih. Ini di sini ada mustikanya teman-teman. Nih. Ada ya. Jadi dari bawah ini pakem rancang kencono plus ada mustika. Terus di sini nih namanya baru pakem tumpang sari teman-teman. Nih, ini ya. Nah ini pakem tumpang sari. Terus naik lagi ke atas, muncul lagi bambu pakem rancang kencono lagi teman-teman tuh. Di pakem rancang kencono baru di sini ada sebuah pakem namanya bambu petuk tuh. Ya, ini petuknya. Ya, tuh. Nah, disinilah baru menjadi pemengkang jagat Kang Mas. Nih, ya. Ini menjadi di sini, ini bambu satu yang tumbuh menjadi dua, tumbuh menjadi dua. Ini bukan bambu pecah Kang Mas, tapi ini kulit dalam. Ini juga kulit dalam. Yang di sini juga ini ada kulit dalam. Ya, seperti itu. Nah, ini pemengkang jagatnya di sini nih. Satu terus naik ke atas teman-teman. Tuh. Ya. Tuh. Nah. Ya. Jadi ini bukan bambu pecah teman-teman, memang pertumbuhannya seperti itu. Jadi ini kulit dalamnya ada sendiri, ini sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi karena ini di alam adanya seperti ini, ya nggak apa-apa teman-teman. Nah, disinilah baru menjadi satu, di sini nempel teman-teman tuh. Jadi ini kalau mau lihat secara detail, secara lebih paham lagi, tapi kalau orang yang betul-betul pecinta bambu atau sudah sering bolang, sering belajar gitu paham. Nah di sini ini menyatu dan di sini menjadi satu batang utama. Di sini antara ini ya, ini kan tumbuh sendiri sudah menyatu, di sini tumbuh menjadi dua lagi. Tuh, cabang kalau dibilang bambu cabang tuh. Ya, cabang lagi. Nih, kita cek ya kalau pengen tahu dalamnya nih. Ini bukan bambu pecah teman-teman tuh. Jadi itu ada kulit dalam utuh ya. Tuh. 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 Paham ya? Jadi mungkin paham. Nah ini biasanya pemengkang jagat itu hanya satu sap teman-teman, satu sap ya, satu ruas. Tapi ini 7 ruas teman-teman. Yang sini 7 nih, yang sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang di sini 9, ini 9. Kalau yang di sini
Yang di sini 7 teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Jadi antara batang utama ini dengan batang yang ini ya. Ini beda teman-teman. Jadi ini 9, yang ini 9, yang kecil ini 9 ruas. Yang ini 7 ruas. Jadi pemengkang jagat terpanjang teman-teman ya. Pemengkang jagat terpanjang. Assalamualaikum, pemengkang jagatnya 1 juta tak makan. Belum Kang. Ini sudah ada yang sudah nawar Kang. Sudah banyak yang nawar ya. ini mahar yang akan saya berikan sudah saya sampaikan tadi 157 juta. 157 juta. Ya mungkin kalau bagi orang, wah mahal Kang. Iya mahal. Teman-teman kalau pengen tahu kemarin saya nawar bonsai aja. Berapa itu Kang Mas bonsai? Itu bonsainya harganya Kang pengen tahu apa? Emang Kang Arianto Peduk siap? Ya berapa sih gitu kan? Ya saya nanya 337 juta. Hah? Keren itu bonsai teman-teman ya. Enggak nyampe 1 miliar Kang. Ya mudah-mudahan kalau memang ada sultan-sultan besar, orang-orang yang punya kasa, punya keuangan, nilai nominal. Uang 1 miliar bagi orang-orang yang punya kasa enggak mahal Kang. Di ujung kuku. Bener. Ya, mungkin kan perbandingan kan kasa saya. Misalkan nih, Kang Mas pengen beli bambu ini aja. Pengen bambu beli ini aja. 1 juta lah misalkan 1 juta atau 2 juta gitu lah. Kalau nggak ada kemampuan, kerepotan teman-teman. Ya kan? Kerepotan. Tapi bagi orang-orang yang punya kasanya ini harga 1 juta, wah kok murah banget karena kasa mereka itu memang punya nilai nominal, punya kemampuan dalam arti seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu Kang. Jadi kalau yang mungkin melihat kok mahal banget Kang, waduh ya mahal bagi orang yang memang kasanya berbeda. Ya, saya pernah ya bertemu gini. Itu loh burung murai aja loh, burung murai ya bisa tembus di angka 57 juta. Burung murai loh, itu baru lelang saja. Saya sering melihat sih. Ya gitu. Ya kalau yang nggak paham ya mending tuku tanah, mending tuku ini loh. Ya contoh nih saya perhatikan ya. Gelang yang dipakai Cristiano Ronaldo ya, gelang yang dipakai Cristiano Ronaldo itu seharga 1 apartemen teman-teman, bayangkan. Sama aja kayak Hotman Paris ya, yang sering pakai gelang kayak gitu ya. Itu aja aksesoris yang dia pakai itu nilai nominalnya itu mau mencapai 37 miliar. Aksesoris yang dipakai. Kasanya jauh kita, tapi kita nggak usah terlalu membandingkan teman-teman ya. Tidak usah membandingkan karena kalau kita selalu membandingkan ya nanti kelemahan pada diri kita. Jadi intinya kita cukup memahami saja. Lebih baik kita merasa lakukan dengan rasa bahagia, nikmati dengan rasa syukur, itu lebih keren teman-teman ya. Jangan terlalu membandingkan sesuatu yang berbeda, nanti kerepotan ya. Jadi lebih baik seperti itu agar lebih lebih nyaman di dalam hati dan kepribadian kita teman. Jadi kalau kasihan ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Saya kalau bergaul dengan siapapun ya seperti itu ya. Wah mungkin gini, mungkin saya misalkan punya uang 10 juta, gagahnya udah minta ampun teman-teman. Wah udah gagahnya minta ampun, tapi ketika kita di level yang berbeda lagi, pasti ya berbeda lagi ya teman-teman, berbeda lagi ya. Jadi di level, jadi ya lebih baik kita lebih bijak saja dalam dalam hal seperti ini. Cincinnya kayak apa Kang? Cincinnya, oh sini nih. Apa ya? Tapak jalak. Pas. Iya, saya ini lagi baca komentar tapi mau mana yang harus saya sampaikan? Oh, komennya cepet banget. Berapa itu Kang? Mas 157 juta.
157 juta. Nanti bilang mahal lagi. Apalagi ini ada nih. Nah, yuk kita mau jualan saja nih. Banyak yang nanya. Saya jualan ya, jangan marah. Wah ternyata jualan ya. Memang orang-orang yang mau sukses itu pasti punya jualan apa yang dia dapatkan. Contoh hobi bonsai ya dia jualan bonsai, terus penghobi burung dia jualan burung, dia pengusaha makanan dia jual makanan, dia pengusaha parung jual parung, dia punya usaha HP dia jualan HP. Jadi orang jualan ini lebih bijak ya di dalam hal-hal yang dia dapatkan ya. Karena unsurnya apa, jualan ini ya padanya teman-teman. Nah, saya jualannya ya ini. Ya, itu sudah saya lakukan cukup jauh, cukup lama ya. Seperti itu. Cukup lama. Nih siapa yang mau? Bambu carang sewu. Carang sewu. Aduh. Bambu carang sewu. Ada. Ya sudah, kita main-mainin aja ya. Carang sewu mau siapa? Saya kasih harga ya. Nanti kalau cocok di SS ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat ketangguhan, kewibawaan. Bisa difungsikan untuk tenun santet dan sihir. Saya mau cari yang keren-keren ya teman-teman. Terus bisa difungsikan juga untuk sarang burung walet yang punya, atau yang punya tambang emas juga bisa. Bambu petuk carang sewu ya. Nih namanya bambu carang sewu. Petuk tahu petuk, arti petuk? Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Contoh, ini kan satu ruas batang bambu. Mata ranting ada mata ranting. Ini namanya petuk. Pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Nih, ya. Ini juga namanya petuk. Ini namanya petuk jalu tumpang rogo. Ini bambu petuk jalu tumpang rogo. Tuh saya deketin lagi tuh. Ya. Bambu petuk jalu rogo. Sobat Jawi mengundang Anda untuk melakukan saya nggak pernah PKP memang. Ini juga petuk jalu. Kamu ngundang-undang terus. Sobat Jawi. Nih, ini bambu petuk. Asli, Kang. Semua asli. Saya pembolang asli ya. Petuk enggak gitu, Bos. Saya yang dapat alamnya seperti ini. Saya dapat alamnya seperti ini. Ini sudah saya. Aduh, biasanya orang yang tahu petuk ini susah ya. Yang cuma mengertinya petuk. Petuk loh, petuk yang alisnya berbalik, sini berbalik. Ya, taunya ya itu aja. Mau disampaikan apapun ya enggak nyambung. Nih petuk nih. Kasih harga langsung, Kang. Kasih harga, oke, kasih harga. Kalau mau kasih harga saya yang kecil-kecil aja dulu. Ini nih. Ini mau saya kasih harga. Harganya 340.000. 340.000 nih. 340.000. Ayo, 340.000. Siapa mau? Cocok ketik deal. Ayo. Mau nggak? Aduh. Wah, palsu itu, Mas. Aduh. Gini, kalau ini palsu ya, kalau palsu misalkan, kalau palsu ya. Jadi ini 300 deal. Oke, siap, deal. Nah, oke, deal ya. SS ya. Saya langsung deal aja nih di SS nih. Udah belum, Kang? Di SS Iya, petuk jalu kan saya udah bilang ini petuk jalu. Mau petuk jalu, mau petuk apa aja yang penting petuk gitu aja ya. Mau petuk jalu, mau petuk apa yang penting petuk gitu aja lah. Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang balik. Oke, siap. Nah, nanti di screenshot dulu, Kang. Karena hari ini saya banyak pengeluaran ini. Mobil saya lagi bocor. Mau mudik saya, mobil saya sempat luka ya. Wah, ini udah 300, jangan 700, Kang. 300 ya. Nanti kasihan yang ini. Jadi udah deal. Ya. Nih. Tadi yang 300 ya, tolong di SS ya. 6 juta bisa aja.
Jangan mahal-mahal kan. Sesuai ini ya. Jadi biar apa? Biar pas gitu ya. Nanti saya tunggu di keseriusannya di wawa saya. Wawa saya ada di profil. Di profil wawa saya ada di profil ya. Jangan 7 juta kemahalan. Oke, lagi nih. Oke. Ini nih. Nih ya. Ini buat bandul kunci tuh. Ya. Tuh. Oke. Ya, nanti dulu jangan nyebut dulu, oke? 1, 2, 3. Pokoknya kalau palsu saya ganti 50 ya, 100 kali lipat. Saya kasih harga 370. 370 siapa yang mau? Ayo. 370. Jangan 2M terlalu mahal. 370. Siap. 370. Siapa yang mau nih? 370 nih. Ini asli pokoknya lah. 370. 370. Ayo 370 kah? 370. Ada yang mau enggak? Mana sih yang ketik 370 sih? 370. Jangan dikurangin ya lah. Nah, itu toy, 370 toy. Kalau cocok deal, katakan deal nanti di SS ya. 370 lah. Deal, oke, 370 deal tadi. Nanti di ini ya, di SS ya. Nih tinggal dibuat bandul kalung atau bandul kunci. Ya. 370 deal. Coba saya cek WA dulu lah, nanti takutnya saya juga belum biasa main kayak gini, takut salah teman-teman. Bentar. Mana sih ya? WA-nya banyak ini. Di profil ya, Wawa di profil ya, nanti ya di profil saya ada Wawanya. Oke. Nanti yang nyeker screenshot ini, yang SS ini, terus dengan deal, berarti saya perlu alamat, kasih alamat langsung hari ini saya kirim ya. Perlu alamat hari ini langsung saya kirim biar nanti bisa berbarengan dengan yang lainnya ya. Oke. Om Paul nonton ini nggak apa-apa, Bang Paul nonton ini biar Bang Paul jualan bambu-bambu seperti ini. Jangan nyari-nyari bambu petok. Kasihan orang-orang yang di bawah Bang Paul. Kalau selalu nyari-nyari bambu petok, ya harganya 3 miliar, 5 miliar, 7 miliar. Banyak orang yang kalang kabut nanti. Ya. Jadi saya ini aja ya, apa adanya aja. Ini lagi nih. Tung. Nih, bambu petok jalu ya. Ini petok jalu ya. Ini harganya 230 nih, 230 nih, 230.000 saja yo. Manfaatnya untuk kerezekian, kewibawaan. 230. Kalau yang deal SS, saya katakan yang deal SS 230. Kang Radit, oke Kang Radit, oke ya Kang Radit, deal ya. Ya 230 deal di SS Kang Radit, ya di SS. Nih. Di SS ya. Di SS ya. Nanti kalau udah di SS nanti langsung WA ke Wawa ya. Di SS. Jadi nanti saya cek. Korek mana? Ya. Korek di belakang. Oke. 2. Nah, mudah-mudahan lah ada rezeki lah. Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa nggak dijual ke Paul? Bang Paul nggak nyari bambu petok ini. Saya nyari yang orang-orang saja yang mau memanfaatkan bambu-bambu unik ya, yang mau memanfaatkan bambu-bambu unik, seni keunikan, keaslian dari alam gitu ya. Kalau yang mau nyari bambu petok Bang Paul ya cari sendiri. Saya nggak punya ya. Adanya yang unik-unik seperti ini. 1, 2, 3. Ini ada lagi nih.
Ya. 330.000 nih. 330.000 nih. Nih, kecil. 330.000 nih. Ya, 330.000. Ayo. Ketik deal. Pokoknya nanti yang ada SS ini untuk saya mau mencari yang keseriusan ya. Saya mau nyari yang keseriusan. Mau nyari yang keseriusan saja ya. 330.000 nih. Nyari yang serius aja. Deal, oke, deal Kang. Di SS ya. Sambil di SS. Nih, di SS ya. Nanti masuk ke Wawa. Wawanya ada di profil saya. Hati-hati Mas, takut kena tangan loh Mas. Nih. Oke ya. Di SS. Oke, yang deal di SS aja udah deal kan 330 nih. Nanti di SS masuk ke Wawa saya. Jadi kalau serius insya Allah ini jadi rezeki panjenengan. Kalau jenengan main-main berarti ya ini tidak akan terkirim ya. Ya. Jadi seperti itu ya. 330 tadi 330 Kang. Bukan 300 ya. Oke, siap ya. Jadi nggak nyampe jutaan lah, jangan ya. Oke, udah di WA siap. Nanti saya masuk ya. Selesai live nanti sampai jam 11. Sampai jam 11 kurang 10 ya. Saya sudahi. Ya, nanti yang deal, oke. Kita lanjut ya. Kita cari bambu-bambu yang bagus-bagus. Hari ini kita cari bambu-bambu yang bagus-bagus. Semuanya mudah-mudahan bisa didapatkan. Nih kita main yang kecil-kecil dulu ya. Yang kecil-kecil dulu ya. Nih yang kecil-kecil nih. Nih ini yang kecil-kecil dulu ya. Tuh. Nih. Ini 210.000. 210.000. 210.000. 210.000. Ada yang mau? Kalau yang mau ketik deal, oke Kang Yus, deal di SS ya. Oke 210.000 nih. Oke, deal saya karena saya ini baru belajar ya teman-teman. Jadi nanti saya nyari yang serius aja sambil di SS ya. Jadi nanti biar nanti kalau langsung didapatkan. Caranya nanti gini teman-teman. Teman-teman saya perlu alamat ya seperti ini ya, maaf ya, tapi ini saya sematkan alamatnya ya. Jadi ini alamat ya. Panjenengan nama misalkan Arianto Petuk, alamat Jalan Langkap RT 06 RW 11 Gumilir Cilacap Utara. Bawahnya langsung kasih nomor telepon ya teman-teman ya, kasih nomor telepon. Jadi biar saya tulis nanti orang kantor langsung ke sini teman-teman. Jadi saya bungkus, misalkan ada 10, ada 20, langsung saya bungkus. Nanti langsung JNT langsung ngambil ya. Jadi seperti itu. Ongkirnya di tempat teman-teman ya. Maaf ya, ongkirnya di tempat karena biar cepat prosesnya. Ya, ongkir paling mahal itu ke daerah Sulawesi Lampung itu sekitar 37.000. Kalau yang di bawah yang masih di Bogor itu cuma 11.000. Kalau di daerah Tangerang cuma 13.000. Ya, Sulawesi agak sedikit mahal 29.000. Yang lain-lainnya kesini murah ya, ongkirnya nggak terlalu mahal ya. Jadi ongkirnya langsung di tempat biar cepat prosesnya. Begitu nanti ada nomor resi, langsung resi saya kirim teman-teman ya. Jadi ada buktinya. Jadi nanti saya kasih nomor rekening saya teman-teman ya. Jadi ketika transfer masuk langsung saya bungkus. Jadi saya mau cari yang keseriusan. Jadi kita coba belajar. Saya coba belajar juga ya dari teman-teman ya. Saya belajar dari teman-teman. Saya coba belajar. Mudah-mudahan hasil pembolangan keunikan dari alam ini bisa dimanfaatkan ya. Yang beli tim sendiri Kang? Bukan Kang. Bukan tim sendiri. Kalau yang beli bukan tim. Saya juga bingung ini. Penonton saya banyak banget kayak gini. Mana saya nggak punya tim Kang. Nggak punya tim, juga nggak punya admin. Admin langsung dengan saya nih. Nih admin langsung dengan saya tuh ya. Admin dengan saya langsung. Jadi saya belum punya admin. Bahkan nanti yang bungkus itu istri saya. Jadi begitu deal langsung bungkus-bungkus sama istri sama anak ya.
Jadi seperti itu. Dan banyak terima kasih sudah berbagi dan mudah-mudahan ini banyak dimanfaatkan ya. Saya hanya sebatas pembolang. Jadi ini asli pembolangan saya teman-teman ya. Oke ya. Jadi hari ini mungkin saya tidak banyak mengeluarkan jenis bambu. Dan saya mau mengeluarkan yang satu lagi teman-teman. Saya mau nyari bambu-bambu kecil dulu ya. Saya mengeluarkan tidak begitu banyak di hari ini karena saya masih belajar. Ya masih belajar teman-teman, jadi saya pelan-pelan ya, mungkin sehari 4 atau 2 atau 3 ya, nggak terlalu banyak karena takut ada kesalahan ya, walaupun biasa sih nanti lewat WA ada. Oke, saya ambil satu lagi ya teman-teman ya. Mas ambil ini mas. Nah ya, saya liatin dulu, nanti baru saya sepilkan nilai nominalnya ya. Ini namanya jenis bambu jalu puncak Kang Mas ya, jenis bambu jalu puncak. Jadi di bawah sini ini tidak ada mata ranting ya, tidak tumbuh mata ranting dan mata rantingnya pindah ke atas. Ini namanya jalu puncak atau yang sering dikenal pada zaman dahulu pati lele sunsang. Karena di sini ada mata ranting lagi, mata ranting dengan mata ranting, ya seperti itu. Tapi ini kalau di komunitas pencinta bambu unik namanya jenisnya bambu jalu puncak. Nah, seni alamnya seperti ini Kang. Ya, seni alamnya seperti ini. Keunikannya ya. Tuh. Jadi keunikannya seperti ini. Oke, ya. Ini mau saya maharkan dengan nilai nominal ya. Silakan saya kasih di angka 270.000. 270.000 ya, 270.000. Cocok ketik deal. Silakan kalau yang ada kecocokan 270.000. Oke, siap, tinggal Kang deal. Deal oke, siap di SS ya itu ya. 270.000 Kang. Silakan. 270.000 nanti di SS nanti ya. 270.000 ini sudah ya. Nanti di SS ya. Nanti kalau misalkan ada beberapa SS yang bersamaan, nanti siapapun nanti yang saya balas pertama dan terkirim dengan orang itu, walaupun misalkan ada 5 nih, maaf nih, saya coba belajar ini ya, jadi saya terangkan dulu di sini. Misalkan ada 5 yang katakan deal, terus WA semua nih, terus kebetulan kok yang saya buka itu sebetulnya nomor yang ada di atas misalkan. Klik dulu kan, misalkan kayak gini kan. Kan misalkan ada nomor yang di atas nih, saya klik. Oke Kang, deal gitu kan. Oke deal. Berarti kan saya langsung kirim Kang alamat ya. Jadi ketika saya kirim Kang alamat, berarti panjenengan ngirim alamat dengan nama lengkap ya, alamat, nama lengkap, terus sudah di SS intinya ya. Baru nanti langsung saya langsung kirim nomor rekening saya teman-teman. Setelah kirim nomor rekening terjadi proses transaksi masuk, langsung saya kirim. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan hasil pembolangan jenis bambu-bambu unik yang saya dapatkan ini bisa dimanfaatkan ya. Ini jenis bambu-bambu unik yang punya keunikan seni alamnya, punya manfaat, punya faedah yang bisa teman-teman manfaatkan. Gunakan bambu-bambu unik ini sesuai dengan kebutuhan atau yang teman-teman inginkan. Di dalam misalkan untuk usaha, untuk keresikan, untuk apa-apa, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Yang terpenting adalah tidak lepas dari syariat dan ketauhidan kita, karena segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Seberapapun hasil nilai nominal yang saya dapatkan, itu menurut saya bukan karena proses mahal atau tidaknya. Yang terpenting adalah cukup bagi saya, cukup ya teman-teman. Karena kalau cukup sudah cukup, alhamdulillah. Karena suatu datangnya rezeki itu semua karena ridhonya Allah. Tanpa adanya ridhonya Allah, mungkin teman-teman ini juga tidak akan ada di teman-teman atau didapatkan oleh teman-teman. Jadi intinya saya dengan panjenengan saling menjalin tali silaturahmi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja dulu ya. Banyak terima kasih.
saya akan sudahi dan saya akan cek WA saya. Jadi hari ini tidak begitu banyak, saya hanya mengeluarkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 ya. Jadi mungkin saja dulu untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk ya. Bila mana ada sesuatu kekurangan dalam saya menyampaikan, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.